pagi pada anak-anak kami semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teknik pemesinan price. Jadi teknik pemesinan price atau yang sering dikatakan juga dengan teknik pemesinan milling. Pertama kita belajar dari jenis mesin price konvensional atau milling konvensional. Di sini Bapak berikan PowerPoint untuk bisa anak-anak kami ikuti. Di dalam pelajaran kita hari ini yang kita pelajari mencakup nanti yang pertama apa yang dimaksud dengan mesin price atau mesin milling secara umum. Yang kedua mengenai prinsip kerja atau bagaimana proses dilakukan pengepricen pada mesin price tersebut. Yang ketiga nanti kita pelajari mengenai jenis-jenis mesin price-nya atau milling tadi. Dan yang keempat, materi sampai kepada beberapa perlengkapan penting atau perlengkapan utama pada mesin price. Nah, yang pertama anak-anak kami, Bapak berikan kepada anak-anak kami yang menjadi pertanyaan penting dari pembelajaran mengenai mesin price. Pertanyaannya, apa yang anak-anak kami bisa ketahui tentang mesin price ya, ataupun mesin milling. Jadi sebagai perbandingan untuk bisa kita melangkah lebih jauh, maka mesin price itu bisa dikatakan suatu proses penghilangan material dengan bantuan alat potong atau pisau atau cutter, di mana pergerakan utama dari cutter itu yang menentukan kualitas daripada pemotongan. Jadi secara garis besarnya bahwa proses price merupakan suatu proses penghilangan material dengan bantuan alat potong atau cutter, di mana pergerakan utama terjadi pada alat potong tersebut atau cutter tadi. Nah, selanjutnya anak-anak kami, apa yang menjadi fungsi mesin milling? Nah, ini sangat penting sekali kepada kita. Nah, fungsinya itu apa yang menjadi atau yang bisa kita buat pada mesin price tersebut. Nah, nanti dari apa yang bisa dibuat, bisa akan mengerti apa yang menjadi fungsi mesin price atau mesin milling. Yang bisa dikerjakan pada mesin milling tersebut adalah dengan membuat alur. Jadi kalau ada yang mau kita buat alurnya, kerjakan dengan mesin price. Membuat lubang, membuat roda gigi, membuat kolom, ya, membuat kolam juga bisa dalam bahasa lain dikatakan yang bisa dikerjakan pada mesin milling tersebut. Nah, bagaimana gerakannya? Jadi dikatakan di awal tadi bahwa yang bergerak pada mesin price itu adalah
alat potongnya ataupun cutternya. Dia yang menjadi bagian utama di dalam proses pengerjaan mesin pries yang bergerak. Nah, gerakan mesin pries atau milling tadi dibutuhkan untuk dapat melakukan pemotongan benda kerja. Harus ada gerakan yang dapat menyebabkan benda kerja terpotong. Di dalam mesin pries ada 3 jenis gerakan. Ya. Yang pertama gerak utama atau gerak berputar, kemudian gerak pengikatan, dan yang ketiga gerak pemakanan. Jadi yang 3 hal ini menjadi gerakan pada mesin pries, pada mesin milling yang nantinya akan digunakan pada proses pengepraisan. Yang pertama gerakan utama atau yang berputar. Yang berputar pada mesin pries itu adalah alat potong, di mana perputarannya itu adalah pada spindle mesin pries tersebut. Ya, jadi nanti alat potongnya akan berputar pada spindle. Tentu sebelum alat potong itu diletakkan pada spindle, dia nanti akan memiliki penghubung. Misalnya ada arbor atau pada mesin pries sering dikatakan dengan bagian yang mengikat. Ya. Nah, gerak utama berputar alat potongnya ada yang secara putaran jarum jam, ada yang berlawanan putaran jarum jam. Yang kedua gerakan pengikatan atau di sini maksudnya adalah proses menyetel. Jadi gerakan untuk mengatur proses posisi pemakanan maksudnya, kedalaman pemakanan dan pengembalian itu dimungkinkan benda kerja supaya lebih masuk ke dalam sisi potong cutter. Ya. Jadi gerakan pengikatan atau gerak awal dalam proses penyetelan bisa kita lihat kira-kira gambarannya seperti pada slide yang Bapak tampilkan. Nah, yang ketiga gerakan pemakanan, prinsipnya adalah benda kerja digerakkan sepanjang benda yang akan dikerjakan dengan bidang yang dipotong. Di sini ada 2 gerakannya, yaitu gerakan dari cutter, itulah yang dikatakan gerak utama, kemudian dengan menggeser benda kerja atau gerakan benda kerja. Nanti ketika bergerak benda kerjanya, bergerak atau berputar cutternya, maka terjadilah proses gerak pemakanan. Nah, itulah anak-anak kami. Sampai di sini. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah sudah bisa mengerti? Atau kalau ada yang masih kurang paham, bisa kita ulangi sedikit-sedikit mengenai garis besarnya.